Oke, jadi di sini siapa yang udah nyoba konten slide foto yang ada keranjang kuningnya? Gimana teman-teman untuk hasilnya sampai saat ini? Apakah kontennya itu bagus, bisa FYP semuanya, bisa ngedongkrak akun teman-teman itu lebih besar lagi, atau malah sebaliknya? View-nya nggak naik, keranjang kuningnya itu nggak muncul. Nah, setelah saya coba cek di kolom komentar video sebelumnya, itu banyak sekali pertanyaan yang mempertanyakan tentang kualitas konten dari konten slide foto yang ada keranjang kuningnya. Nah, pertanyaan tersebut akan saya coba bahas di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa jawabannya, simak aja video ini sampai selesai dan semoga ini bisa ngebantu setiap permasalahan teman-teman yang sudah menjalankan konten slide foto. Oke, kita langsung saja mulai bahas ya. Tapi dari semua banyak pertanyaan itu saya rangkum menjadi 3 pertanyaan aja, dan 3 pertanyaan ini itu yang banyak sekali dipertanyakan. Nah, kita mulai dulu ya. Oke. Di pertanyaan yang pertama, kenapa keranjang kuning nggak muncul di konten slide fotonya? Keranjang kuning berarti kalau misalkan kita klik teman-teman ya, klik kolom komentarnya. Oke, di sini saya coba riset dulu sebelum saya bahas di video ini ya. Saya riset dulu dan saya tes langsung. Nah, riset yang pertama saya lihat dulu di grup Facebook, dan ternyata banyak ya di grup Facebook juga yang menanyakan hal yang sama. Tetapi ada satu komentar yang dimana komentarnya ini menarik. Kalau misalkan konten slide foto ada keranjang kuningnya, itu bisa dilihat hanya HP Android saja. Artinya untuk HP iPhone ataupun yang device-nya itu Apple, teman-teman ya kayak gitulah intinya, itu nggak bisa dicek. Wah, itu saya agak sedikit kurang yakin ya. Tapi setelah saya coba tes gitu kan, saya coba untuk nebeng lah kepada teman ataupun sahabat dan yang lainnya yang menggunakan HP iPhone, ternyata benar ya. Ketika diklik di kolom komentar itu si keranjang kuningnya itu nggak muncul sama sekali. Oke, jadi intinya si konten slide foto ini yang ada keranjang kuningnya dibilangnya masih beta dan belum sempurna. Artian sempurna ini belum bisa dinikmati oleh pengguna iPhone teman-teman ataupun user Apple lah, kurang lebihnya itu seperti itu ya. Jadi di sini buat teman-teman mungkin sekarang udah kebahas ya untuk poin yang pertama, kenapa keranjang kuning itu nggak muncul. Faktornya itu ada di situ. Nah, dari sini udah paham ya. Tapi ada juga nih yang bilang kayak gini, saya affiliate, ketika saya coba untuk publish gitu kan, itu nggak muncul. Padahal dicek itu dari HP Android juga. Nah, kalau yang itu faktornya seperti biasa teman-teman ya. Bisa aja produknya kena pelanggaran, itu yang pertama. Yang keduanya itu si produknya itu habis ataupun si affiliate itu dihilangkan. Dan pastinya kalau misalkan pelanggaran seperti itu sering banget dialami. Ya, jadi di sini usahakan teman-teman memilih produk yang sesuai, yang ulasannya itu bagus, ratingnya juga bagus, dan tokonya itu udah terpercaya. Oke, itu untuk poin yang pertama. Yang keduanya, di sini kalau misalkan saya coba cek teman-teman ya, kenapa konten slide foto pakai keranjang kuning view-nya itu malah drop, sedangkan yang lain itu malah bagus. Oke, di sini mungkin saya akan coba untuk bahas terlebih dahulu tentang masalah konten slide fotonya. Jadi gini teman-teman ya, konten slide foto itu udah lama ada, dan setelah saya coba untuk perhatikan beberapa minggu sebelumnya, emang konten slide foto itu lagi diposting sama TikToknya. Tapi bukan keranjang kuning ya, konten slide foto yang membahas tentang informasi, edukasi, dan yang lainnya. Mungkin teman-teman yang suka menikmati video di TikTok ataupun sering lama-lama di TikTok, itu mungkin pasti ada ya satu ataupun dua konten yang kontennya itu slide foto. Bahkan kita nggak nyari tuh konten tersebut, tapi muncul aja di beranda teman-teman ya. Nah, artinya di sini konten yang bentuknya itu slide foto itu diposting oleh TikToknya. Tapi ini kontennya itu yang informatif teman-teman ya, bukan masalah jualan. Nah, sekarang itu disatukan nih, konten slide foto yang lagi diposting ditambah dengan konten jualan. Ya, hasilnya kalau menurut saya kurang maksimal. Kenapa bisa dibilang kurang maksimal? Karena akun kita jadi sulit untuk dikenali. Gimana tuh maksudnya? Oke, saya akan buat dulu sebuah gambaran. Jadi gini teman-teman ya, anggapannya kayak gini. Kita ini sering bikin konten, ini untuk yang akun udah upload video ya. Bisa dibilangnya itu ada FYP-nya, ada yang tembus di angka 2.000, 10.000 view. Itu untuk konten yang sebelumnya. Teman-teman rutin bikin video 1-3 video ya setiap harinya tuh. Kontennya itu durasinya itu mungkin minimal 1 menit ya. 1 menit dia uploadnya itu misalkan pagi jam 6, jam 12, dan jam 7 malam. Kayak gitu. Itu sering teman-teman lakukan. Setelah menemukan cara terbaru yaitu konten slide foto, teman-teman mencobanya. Nah, jadi gini, ya, si algoritma TikToknya itu udah mengenali konten kita, maka konten kita itu akan dimasukkan ke dalam kategori 1 menit, dan kategori 1 menit itu akan dipisah tuh dari jam-jamnya ya, ada jam 6, jam 7, dan jam sekian gitu kan. Nah, si algoritma itu akan merekomendasikan di jam 6 pagi dulu nih konten yang 1 menit itu mana aja nih yang membahas masalah produk yang ada label permintaan berbayarnya. Oh ini, terus akun teman-teman itu masuk tuh di jam 6, langsung direkomendasikan ke audiens, ke target market yang lagi buka TikTok. Nemu tuh produk teman-teman gitu kan, ketika diklik dapat view kayak gitu ya. Pastinya itu kalau misalkan konten yang bukan slide foto itu bisa naik. Nah, ketika algoritma TikTok udah mengenali akun kita, oh ya udah akun ini sering jam 6 pagi nih gitu kan bikin kontennya dan uploadnya, ya udah kita masukkan ke jam 6 pagi. Terus tiba-tiba bikin konten slide foto yang ada keranjang kuningnya.
Algoritma itu nggak bakalan bisa, bukan algoritma ya, dibilang itu sistem lah teman-teman ya. Lebih tepatnya sistem, si sistemnya itu nggak bisa mengenali akun kita. Ini jam 6, tapi nggak masuk kategori 1 menit. Ini cuma masuk kategori street foto. Nah, jadi itu kayak yang bingung teman-teman ya. Dan saya coba tes, ternyata hasilnya benar aja. Yang sering saya uploadnya itu konten yang ya sebetulnya agak sedikit random ya untuk uploadnya itu kadang-kadang jam 8, jam 9 gitu kan. Kadang-kadang nggak tentu. Tapi untuk view-nya itu selalu ada. Yang ke 100, 200 meskipun nggak tembus sampai ribuan. Ya intinya itu kontennya hidup ya. Masih bisa direkomendasikan di bagian beranda meskipun gak sepenuhnya. Dan setelah saya coba konten street foto, hasilnya malah jong, ada yang nyampe 2 sampai sekarang teman-teman ya, nggak ada sama sekali tuh. Nah, jadi di sini secara garis kesimpulannya, pertanyaan untuk yang kedua, kalau misalkan teman-teman mau bikin konten street foto yang ada keranjang kuningnya, lebih baik kontennya itu masih fresh, masih baru, agar sistem TikToknya itu bisa mengenali konten kita ataupun akun kita. Oh, akun si A ini sering bikin konten street foto yang ada keranjang kuningnya, dia sering upload di jam 6 pagi. Coba masukkan ke dalam kategorinya. Nanti kita rekomendasikan ke orang-orang yang membutuhkan konten tersebut. Kayak gitu maksud saya teman-teman ya. Jadi untuk konten yang mungkin sekiranya dia itu udah sering bikin konten yang durasi 1 menit di jam yang sama gitu kan. Ya udah, push aja di situ ya. Kalau misalkan teman-teman mau bikin kontennya itu yang sekiranya street foto, usahakan untuk akun affiliate baru. Kayak gitu. Kalau misalkan bikin affiliate baru kan susah. Sekarang nggak bisa ya. Mau gimana lagi, teman-teman harus tembus dulu 1000 follower ya. Jadi seperti itu. Emang agak sedikit berisiko ya kalau misalkan kita ngerubah struktur ataupun konsep kontennya ya. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang ketiganya, kalau misalkan saya cek teman-teman ya di sini yang sudah saya rangkum. Jadi untuk pertanyaan yang ketiganya ini agak sedikit unik, trafficnya banyak kok nggak ada yang check out. Oke, ini agak sedikit seru juga ya untuk ngebahasnya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Ya udah pasti teman-teman ya. Konten street foto itu awalnya kan informasi dan edukasi ya. Pasti orang itu udah mengenal gitu kan. Cuman lihat-lihat doang, habis itu di scroll lagi ke bawah gitu kan. Dan gak ada yang namanya itu pembelian. Nah, bisa aja nih teman-teman ya. Yang pertama, audiens kita itu nggak paham cara check out dengan metode terbaru, yaitu keranjang kuning. Harus klik dulu produk baru muncul tuh keranjang kuningnya. Kayak gitu ya. Sedangkan kalau misalkan konten biasa kan, misalkan konten video ya, dia itu paham, dia lagi menjelaskan produk, ada keranjang kuning, diklik langsung beli. Kayak gitu ya, sesimpel itu kalau misalkan audiens paham. Sedangkan kalau misalkan audiensnya awam, udah pasti teman-teman ya, itu bakalan ke-skip tuh. Itu yang pertama. Yang keduanya seperti pertanyaan yang tadi dan jawaban yang pertama. Kalau misalkan pertanyaan yang pertama itu kita gak bisa ngelihat dari beberapa device, anggaplah iPhone. Nah, kalau misalkan teman-teman ya, kontennya itu lebih targetnya itu ke orang-orang yang menggunakan user iPhone ya, itu udah otomatis nih. Pertanyaan yang ketiga itu udah terjawab. Kalau misalkan teman-teman gak ada yang check out, bisa aja keranjang kuningnya gak muncul karena kebanyakan audiensnya itu menggunakan HP iPhone. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu ketiga pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi, coba tulis di kolom komentar. Saya akan coba untuk bantu jelaskan. Dan semoga ketiga pertanyaan ini itu bisa ngebantu teman-teman tentang permasalahan konten street foto yang ada keranjang kuningnya. Nah, gimana? Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan itu saja mungkin di video kali ini. Semoga bisa ngebantu dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.